Manchester United belum mampu menambah kekuatan di lini tengah pada bursa transfer musim panas ini. Bukan karena kekurangan target, tetapi lebih disebabkan oleh kondisi internal klub. Menurut laporan Manchester Evening News, keberadaan Casemiro menjadi kendala utama. Gelandang asal Brasil itu masih terikat kontrak dan menerima gaji yang sangat tinggi. Meskipun kontraknya hanya tersisa 1 musim, MU kesulitan menemukan klub yang bersedia merekrutnya. Bahkan 4 agen telah diberi mandat untuk mencarikan klub baru, namun belum membuahkan hasil. Selain itu, MU juga dibatasi oleh aturan Financial Fair Play Premier League. Mereka perlu memangkas beban gaji sebelum dapat melakukan perekrutan tambahan. Meski mendapat tawaran super mewah dari klub Arab Saudi Al Hilal, Alexander Isak tampaknya tak tergoda oleh angka-angka fantastis. Striker asal Swedia berusia 25 tahun itu justru memilih menuruti kata hati bermain untuk Liverpool. Ketertarikan The Reds terhadap sang bomber sudah diketahui sejak pekan lalu saat mereka mengajukan proposal senilai 120 juta pound yang langsung ditolak oleh Newcastle. Al Hilal sebenarnya menyodorkan paket yang sulit ditolak. Mereka siap menggaji Isak sebesar 32 juta pound per tahun, memberinya bonus tanda tangan senilai 14 juta pound, fasilitas jet pribadi untuk keperluan internasional, rumah elit dengan staf lengkap, hingga tunjangan pribadi senilai 120.000 pound per bulan. Bahkan bonus performa pun disiapkan mulai dari jutaan pound sterling jika menjuarai Liga Pro Saudi, Liga Champions Asia, hingga menjadi top skor Liga. Tapi Isak menutup mata untuk semua itu. Anfield bukan Riyadh yang jadi impiannya. Sejumlah klub elit Eropa seperti Bayern Munchen, Liverpool, dan Tottenham menunjukkan ketertarikan kepada Rodrigo. Arsenal juga termasuk tim yang sudah lama mengincarnya. Namun, laporan terbaru dari jurnalis Rodra menyebutkan negosiasi Arsenal untuk mendatangkan Rodrigo mengalami hambatan. Permintaan gaji tinggi dari pihak Rodrigo jadi kendala utama. Arsenal bersedia mengeluarkan dana besar untuk mengamankan jasa Rodrigo. Sayangnya mereka enggan mengabulkan nominal gaji yang diminta agennya. Rodrigo dan timnya mengajukan tuntutan bayaran besar sebagai syarat utama kepindahan. Arsenal dengan tegas menolak tanpa membuka ruang kompromi. Sikap tersebut membuat peluang transfer menjadi buram, padahal Real Madrid tidak keberatan menjual jika ada tawaran sekitar 100 juta euro. Tottenham Hotspur menunjukkan ketertarikan nyata terhadap gelandang tangguh Bayern Munchen João Palhinha. Klub Premier League tersebut dikabarkan telah melakukan pendekatan awal kepada perwakilan sang pemain. Menurut laporan Fabrizio Romano, sejauh ini belum ada tawaran resmi yang diajukan ke pihak Bayern. Namun, langkah awal ini menjadi sinyal kuat bahwa Spurs tengah mempersiapkan rencana untuk mendatangkan Palhinha pada jendela transfer musim panas ini. Dalam beberapa pekan ke depan, diperkirakan pembicaraan akan semakin intens. Tottenham sendiri saat ini tengah menyusun strategi agar bisa mengamankan jasa gelandang internasional Portugal tersebut. Klub raksasa Italia Juventus terus menunjukkan upaya untuk transfer permanen striker Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani. Menurut laporan Fabrizio Romano, Juventus dan PSG tengah menjalin komunikasi aktif dalam beberapa hari terakhir terkait potensi transfer sang pemain ke Turin. Meski belum ada kesepakatan final, kedua pihak tengah mendiskusikan formula terbaik untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Randal Kolo Muani yang bergabung dengan PSG pada musim panas 2023 dianggap sebagai tambahan yang ideal untuk lini serang Juventus yang tengah berbenah. Dengan kemampuan menyerang yang fleksibel dan mobilitas tinggi, pemain asal Prancis itu terbukti cocok dengan gaya bermain pelatih baru Juventus, Igor Tudor. Manajemen Juventus menegaskan tidak memiliki rencana untuk melepas bintang muda Kenan Yildiz. Hal tersebut ditegaskan di tengah pendekatan serius dari 2 klub Premier League yang siap mengajukan tawaran besar. Pemain muda berbakat asal Turki tersebut dipandang sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Bianconeri. Bahkan Juventus telah memulai pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak baru untuk memastikan masa depan Yildiz tetap di Allianz Stadium. Perpanjangan kontrak ini sebagai bentuk komitmen dari Juventus atas kepercayaan dan kontribusinya di lapangan. Langkah untuk mempertahankannya sekaligus menjadi sinyal bahwa si Nyonya tua serius membangun kekuatan tim dari talenta muda internal.
Saga perburuan striker baru Arsenal akhirnya berakhir. The Gunners resmi mendatangkan mesin gol Sporting Lisbon Victor Gyökeres. Melalui laman resmi klub, Arsenal mengonfirmasi kedatangan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Secara terpisah, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan detail transfer Gyökeres ini. Arsenal harus merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut sang striker. Ia dibeli dengan harga 63,5 juta euro plus add-ons senilai 10 juta euro. Gyökeres juga menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sebagai pemain The Gunners. Setelah menyelesaikan proses transfernya, Gyökeres langsung terbang ke Singapura. Ia akan menyusul rekan-rekannya yang sedang menjalani tur pramusim di Asia. Newcastle United dikabarkan menjadikan striker Chelsea Nicolas Jackson sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut laporan dari jurnalis Craig Hope, pemain berusia 24 tahun ini masuk dalam daftar incaran The Magpies bersama nama-nama lain seperti Benjamin Sesko. Meski demikian, Chelsea tampaknya belum berniat melepas Jackson, terutama setelah investasi besar-besaran sebesar 173 juta euro untuk mendatangkan penyerang seperti Liam Delap dan João Pedro. Namun, kedatangan Delap yang mulai menunjukkan taring membuat posisi Jackson di Stamford Bridge sedikit terancam. Valuasi Jackson yang mencapai 100 juta euro juga menjadi faktor yang bisa menyulitkan Newcastle untuk mengamankan tanda tangannya. Kepindahan Jackson ke Newcastle bisa menjadi langkah strategis untuk menambah daya gedor The Magpies. Namun, apakah transfer ini akan terwujud masih bergantung pada keputusan Chelsea dan negosiasi di bursa transfer mendatang. AC Milan dikabarkan akan kembali membuka pembicaraan dengan klub Brugge guna mengamankan jasa gelandang muda berbakat asal Swiss Ardon Jashari. Setelah sempat terhenti, raksasa Serie A ini tengah mempersiapkan tawaran baru yang diperkirakan bernilai sekitar 35 juta euro dengan struktur bonus yang disesuaikan mendekati valuasi 40 juta euro yang ditetapkan oleh Brugge. Jashari yang sangat antusias untuk bergabung dengan Rossoneri menunjukkan komitmen dengan tidak mengikuti beberapa aktivitas tim Brugge, termasuk absen dalam pertandingan persahabatan dan sesi foto resmi klub baru-baru ini. Langkah ini diyakini sebagai sinyal kuat keinginannya untuk pindah ke San Siro. Fulham dilaporkan hampir mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk membawa kembali winger berbakat Reiss Nelson dengan status pinjaman. Menurut sumber terpercaya, negosiasi antara kedua klub masih berlangsung untuk menyelesaikan struktur kesepakatan. Dengan Fulham menginginkan pinjaman, sementara Arsenal mendorong kesepakatan yang mencakup opsi atau kewajiban permanen. Kepastian kesepakatan ini diharapkan segera terwujud dalam beberapa hari ke depan, seiring kedua klub berupaya menemukan titik temu. Jika berhasil, Nelson bisa kembali menjadi bagian penting dalam ambisi Fulham di Premier League musim depan. Dalam konferensi pers usai pertandingan melawan AC Milan, Arne Slot ditanya langsung soal ketidakhadiran Luis Diaz. Pelatih asal Belanda itu mengonfirmasi bahwa ia sengaja tidak memainkan Luis Diaz karena pemain tersebut sedang terganggu dengan situasi transfernya. Ya, Diaz tidak saya libatkan di pertandingan hari ini dikarenakan spekulasi mengenai masa depannya, jelas Slot. Berdasarkan laporan terbaru, Diaz memang sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Liverpool. Kabarnya Bayern Munchen sangat berminat merekrut winger berusia 27 tahun itu. Klub raksasa Bundesliga tersebut dikabarkan sedang gencar melakukan pendekatan di bursa transfer kali ini. Namun proses transfer ini tidak berjalan mulus. Liverpool disebut telah menolak beberapa penawaran dari Die Roten untuk pemain mereka. Di bursa transfer kali ini beredar beberapa rumor tentang nasib Kobbie Mainoo. Pemain berusia 19 tahun itu dikabarkan bakal dijual MU setelah performanya menurun musim lalu. Situasi ini makin panas karena kontrak Mainoo di MU tinggal tersisa 1 tahun lagi. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak untuk sang gelandang. Namun manajer Manchester United Ruben Amorim akhirnya angkat bicara soal spekulasi masa depan Kobbie Mainoo. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa gelandang muda ini tetap masuk dalam rencananya. Menurutnya, kemampuan Mainoo bermain di berbagai posisi lini tengah membuatnya tetap berguna untuk skuad MU. Amorim menambahkan bahwa Mainoo belum mencapai puncak performanya. Ia ingin sang gelandang terus mengembangkan permainannya dan bekerja lebih keras untuk meraih potensi maksimalnya.
Klub raksasa Saudi Pro League Al Nassr dikabarkan berada di ambang mengamankan tanda tangan penyerang Portugal João Felix, sekaligus menggagalkan upaya Benfica untuk membawa pulang. Berdasarkan laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, Al Nassr telah mengajukan tawaran transfer permanen senilai sekitar 50 juta euro kepada Chelsea. Selain itu, Al Nassr juga telah mengirimkan proposal kontrak kepada Felix dengan detail akhir diperkirakan akan diselesaikan dalam 48 jam ke depan. Pembicaraan antara Felix, pelatih Al Nassr Jorge Jesus, dan kapten tim Cristiano Ronaldo disebut-sebut menjadi faktor kunci yang membuat sang pemain mempertimbangkan kepindahan ke Arab Saudi, meskipun sebelumnya ia diketahui lebih condong untuk kembali ke Benfica. Selain itu, proyek ambisius Al Nassr, termasuk peluang Felix bermain bersama Ronaldo, diyakini telah memikat sang penyerang. AC Milan tampil meyakinkan dalam laga uji coba pramusim melawan Liverpool di Kai Tak Sports Park, Hong Kong. Dalam duel yang diwarnai permainan terbuka dan sejumlah gol indah, Rossoneri menang dengan skor cukup mencolok 4-2. 4 gol Milan dicetak oleh Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek, dan Noah Okafor yang memborong 2 gol di babak kedua. Liverpool mencetak gol lewat Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo, tapi gagal membendung agresivitas Milan. Massimiliano Allegri patut berbangga melihat anak asuhnya tampil solid dengan formasi 3-5-2 yang kembali menunjukkan efektivitasnya. Selain kemenangan, laga ini jadi ajang pembuktian bahwa Rossoneri mulai menemukan ritme permainan. Manchester United memulai tur pramusim dengan hasil positif setelah mengalahkan West Ham 2-1 dalam pertandingan Premier League Summer Series. Setan Merah berhasil unggul lebih dulu melalui eksekusi penalti Fernandes sebelum pemain Portugal itu kembali mencetak gol di babak kedua. West Ham sempat bangkit melalui gol Jarrod Bowen, tapi upaya tersebut tidak cukup untuk menghindari kekalahan. Hasil ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi skuad asuhan Ruben Amorim menjelang kompetisi resmi Premier League.